Anak-anak, Pagi Ibu, Ibu cantik. apa kabar? Kabar baik Ibu. Oke, baik. Anak-anak, aduh tolong bantu ibu ambil kertas. Aduh Ibu aku. Kasih. Di sini Bu, di sini licin. Oke, baik. Sebelum ibu memulai mata pelajaran hari ini, di sini siapa ketua kelas? Jebri. Oh, ya. Ya, Jebrin tolong bantu ibu untuk memimpin doa untuk memulai mata pelajaran hari ini. Untuk teman-teman sekalian, marilah siapkan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Jebrin sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Bagaimana? Hari ini datang semua kok? Hadir semua Ibu. Ya Ibu, hari Semua? semua. Ya, Oke, baik. Ibu absen ya? Hadir semua Ibu. Dion Bangga, Hadir Bu. Febri Jamut, Hadir Ibu. Dita Omong, Juliana Me, Hadir Bu. Roy Tobe. Hadir Bu. Oke, baik. Ternyata kalian punya kelas saja nanti semua ya. Ya Ibu, kami Jadi, masih rajin. kalian datang terus. Jadi di sini ibu semangat untuk masuk. Kami semangat kalau Ibu yang mengajar. Terus semangat, Ibu. Mulai sudah. Ya toh Ibu. Kalau Ibu mengajarkan kami suka nah, bikin rajin. Ya cukup sudah. Nah, kita mulai kita punya mata pelajaran hari ini. Tunggu. Kira ini minggu lalu ibu sudah bagi kelompok toh? Ada tugas. Sudah Bu. Ya Ibu. Nah, saya kira kamu ya pura-pura lupa begitu. Tidak Ibu, kami masih rajin. Nah, kan ibu bagi kelompok 3 kelompok toh? Iya Ibu. Oke, baik. Sebelum ibu memberikan kesempatan untuk kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian, ibu tes dulu. Kira-kira minggu lalu kita bahas tentang apa? Dampak dari kepadatan penduduk Ibu. Oh ya, yaitu gimana materi kita kemarin itu kan pengaruh kepadatan penduduk terhadap kehidupan sosial ekonomi. Iya Ibu. Di sini minggu lalu itu kalian masih ingat dampak pengaruh terhadap dampak kepadatan penduduk terhadap kehidupan sosial ekonomi? Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Oh, ya, Julia. Yang pertama tingkat kesehatan yang rendah. Yang kedua tingkat pengangguran tinggi. Yang ketiga pencemaran lingkungan. Benar sekali. Ayo tepuk tangan tuh. Julia. Oke, terima kasih Jul. Ternyata dia belajar ya. Iya Ibu. Dia untuk belajar Ibu. Jebri juga Ibu. Oke. Dan juga menurut apa? Minggu lalu itu mengenai dampak kepadatan penduduk itu bagi kehidupan sosial itu di masyarakat itu apa? Saya Ibu dampak pada penduduk untuk sosial yaitu apa? Perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya itu nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di dalam masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Dion. Tepuk tangan. Oke. Ternyata kalian juga apa ya? Belajar sebelum. Oke. Saya minta pendapat dari kalian. Iya Bu. Apa? Kan pengaruh kepadatan penduduk terhadap kehidupan sosial itu faktor utamanya itu apa? Kalau kehidupan masyarakat, realitanya di masyarakat itu. Ya Bu, Ya oke, baik Roy. limbah sampah domestik. Limbah sampah domestik itu seperti apa? Tahu Ibu. Sampah domestik yaitu sisa-sisa barang atau benda yang tidak berguna lagi atau dibuang atau dihasilkan oleh rumah tangga. Itu yang dimaksud dengan sampah limbah domestik. Oke, sekarang ibu minta
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kan minggu lalu Ibu sudah kasih tugas toh. Yang pertama, kalian itu pergi ke masyarakat untuk mewawancarai masyarakat sekitar yang sekitar lingkungan kalian toh. Yang pertama kelompok 1 itu kan soal apa? Dia punya apanya kan? Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang faktor apa penyebab masalah sampah domestik toh? Itu kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 Yang Ibu. Begitu toh? Ya. Kelompok 2 mengenai dampak pencemaran sampah domestik terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Kelompok 3 bagaimana cara mengatasi masalah sampah domestik sesuai dengan hasil wawancaranya kalian. Oke. Saya berikan waktu untuk teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil wawancara kalian. Saya persilakan. Di depan kayak Bu. Oh ya, untuk 1 orang ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Di sini teman-teman kami dari kelompok 1 kami akan menjelaskan mengenai faktor penyebab masalah sampah domestik. Yang pertama itu rendahnya kesadaran dan pendidik masyarakat sehingga mereka membuang sampah tidak di tempat penampung sampah. Mungkin contohnya teman-teman bisa lihat di penghijauan di situ banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di situ. Yang berikut Ibu, lemahnya peraturan juga menjadi penyebab banyaknya sampah karena buang sampah tidak dihukum dengan tegas. Bagaimana pemerintah itu tidak mengatasi sampah-sampah yang berserakan seperti yang saya jelaskan tadi di penghijauan situ, kurangnya perhatian pemerintah. Yang berikut Ibu, jumlah penduduk yang meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah seiring dengan semakin banyaknya. Oh, tunggu dulu. Tolong yang di belakang jangan main gila. Ya Ibu. Oh, harus perhatikan teman yang di depan. Harus saling menghargai satu sama lain. Ya Bu. Baik, lanjut. Yang berikut jumlah penduduk yang meningkat juga Ibu menyebabkan peningkatan jumlah sampah sehingga semakin banyaknya kebutuhan konsumsi dari penduduk di suatu wilayah. Nah ini teman-teman kita sendiri ini. Yang berikut keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat ini, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang berikut Ibu ada kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam ini. Ini adalah gambar hasil wawancara kami dari kelompok 1. Yang pertama ini di mana gambar masyarakat buang sampah di Semarang, tempat seperti ini di jalan raya ini, sampah banyak. Gambar yang kedua itu pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh juga menyebabkan sampah rumah tangga semakin meningkat. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Oke, kelompok 2 saya berikan kesempatan. Di sini, maju. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil wawancara kami tentang dampak pencemaran sampah domestik terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Yang pertama, menimbulkan keresahan sosial dengan menyebabkan berubahnya sikap masyarakat menjadi tidak ramah sehingga menimbulkan sikap yang kriminal. Yang kedua, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Keempat, infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Yang kelima, jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu
lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah dokumentasi hasil wawancara kami. Bisa lihat tuh, teman-teman. Bisa dulu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami telah menyampaikan dan presentasikan hasil wawancara kami terkait bagaimana cara mengatasi masalah sampah domestik. Sini cara-cara yang paling efisien untuk mengatasi masalah sampah antara lain yang pertama, pilih dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, habiskan makanan. Dari makanan menjadi penyumbang sampah besar. Sampah makanan mencapai kurang lebih 2,5 juta ton per tahun atau 54% dari total sampah. Yang ketiga itu membawa botol minum sendiri agar mengurangi penggunaan botol minum kemasan plastik. Yang keempat, membawa kantung belanja dan alat makan sendiri. Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima, donasikan barang-barang yang tidak terpakai, baik dari kita yang membawa barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau seperti itu. Yang keenam itu daur ulang dan buat kompos dari sampah. Ini misalnya hasil wawancara kami itu teman-teman bisa lihat, yaitu yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Jadi kita itu tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua itu inilah gambar hasil wawancara terkait daur ulang sampah. Jadi setelah sampah yang dibuang, yang tidak dibuang sembarangan, kita bisa mendaur ulang, sehingga kita bisa melihat contoh dari ini botol-botol aqua yang tidak terpakai itu bisa dibuat sesuatu yang lebih berguna. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik ya teman-teman, baik ya adik-adik, sudah mempresentasikan hasil kelompok. Kira-kira dari kalian kan sudah dengar Pak Dito bagaimana teman-teman yang presentasi tadi. Kira-kira dari hasil wawancara tadi itu yang teman-teman yang ibu kasih tugas kepada teman-teman, kira-kira apa kesimpulan dari hasil wawancara setiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2. Oke, baik. Bagaimana kesimpulan dari Baik Ibu, menurut dari kami dari kelompok 1, menurut kelompok kami, kesimpulan pertama itu kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri demi keselamatan kita dan anak-anak cucu kita. Oke. Yang kedua itu kita harus sadar bahwa sampah domestik dapat membahayakan lingkungan dan mengancam hidup kita. Dari kelompok kami itu saja Ibu kesimpulannya. Baik, mari kita tepuk tangan. Oke, baik. Jadi mengenai kepadatan penduduk terhadap kehidupan dapat pengaruh kehidupan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh. Khususnya itu mengenai faktor sampah. Sampah ini kan kalau begini di sekitar kita penuh dengan sampah, yang pasti di situ kita punya kesehatan itu pasti akan menurun, terus aktivitas untuk apa pasti tidak semangat kok. Lain sekali kalau begini di sekitar kita itu penuh dengan sampah. Oke, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita untuk hari ini, yang dimana cara-cara paling efisien untuk mengatasi masalah sampah, yaitu yang pertama, pilih dan buang sampah pada tempatnya. Maksudnya di sini, kalau begini, anak-anak lihat sampah di sekitar kalian atau di jalan, kalian harus pilih buang pada tempat. Tempat kedua, membawa botol minuman sendiri supaya mengurangi penggunaan botol minuman kemasan plastik. Terus daur ulang dan buat komposisi dari sampah. Itu
kesimpulan materi kita hari ini. Oke, sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, kita harus ingat bahwa hidup bersih itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anak? Nah, baik, saya beri Paul untuk memimpin kita. Baik, dari Ibu saran untuk adik-adik, kita kalau kita ketemu sampah-sampah di jalan dimanapun, kita harus pilih dan buang di tempat sampah. Karena itu salah satu mencegah untuk pencemaran lingkungan, toh. Oke, selanjutnya waktu sudah habis ya? Saya Paul tolong pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa sama-sama. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Mas Nita.